Di tengah banyaknya pemain yang diperkirakan akan meninggalkan Inter Milan setelah musim ini, ada satu sosok yang justru masih ingin terus bertahan dan memberikan kontribusi untuk tim Nerazzurri. Sosok tersebut adalah kiper ketiga Inter, Raffaele Di Gennaro. Menurut laporan Nicolo Sira, Inter dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Di Gennaro hingga tahun 2027. Di Gennaro kembali ke Inter pada tahun 2023 setelah sebelumnya menjalani berbagai pengalaman bersama beberapa klub seperti Cittadella, Latina, Spezia, Ternana, Catanzaro, dan Pescara. Meski lebih sering berperan sebagai pelapis, Di Gennaro tetap menjadi bagian dari periode penuh kesuksesan Inter dalam beberapa tahun terakhir. Bersama Nerazzurri, ia turut merasakan 2 gelar Scudetto, Supercoppa Italia 2023, serta trofi Coppa Italia yang baru saja diraih pada hari Rabu lalu. Idrissa Touré menjadi salah satu pemain andalan Pisa dan dalam beberapa waktu terakhir mulai menarik perhatian sejumlah klub. Pemain serba bisa milik Pisa tersebut kini masuk dalam radar beberapa klub Italia. Lulusan Akademi Juventus itu awalnya lebih sering bermain sebagai gelandang mezzala. Namun pada musim ini, Touré beberapa kali dimainkan sebagai gelandang sayap dan tampil cukup menonjol di posisi tersebut. Menurut laporan dari media online Pisa, Sesta Porta, beberapa klub Italia sedang memantau situasi sang pemain dengan serius. Inter, Roma, Bologna, dan Napoli disebut mengikuti perkembangan Touré dengan perhatian khusus. Selain klub-klub Italia tersebut, West Ham juga dikabarkan kembali menjalin kontak dengan Pisa untuk membahas kemungkinan mendatangkan gelandang tersebut. Seluruh pemain mengikuti latihan bersama di Appiano Gentile pada sesi latihan pagi menjelang pertandingan melawan Hellas Verona, kecuali 2 pemain, yaitu Marcus Thuram dan Hakan Çalhanoğlu. Keduanya menjalani latihan secara terpisah dari skuad utama. Hakan Çalhanoğlu dipastikan tidak akan tampil dalam pertandingan melawan Verona sebelum seremoni penyerahan trofi juara Italia di San Siro. Sementara itu, Marcus Thuram masih memiliki kemungkinan untuk masuk skuad, namun diperkirakan akan memulai laga dari bangku cadangan. Inter tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan kondisi sang penyerang, mengingat situasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Meski begitu, Thuram tetap akan berada di bangku cadangan agar bisa ikut dalam perayaan dan parade penutupan bersama tim. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh Çalhanoğlu. Inter Milan akan mulai mempersiapkan musim 2026-2027 pada pekan depan. Menurut laporan Sky Sport, setelah pertandingan melawan Verona dan pesta perayaan keberhasilan meraih doblete, klub Nerazzurri telah menjadwalkan sejumlah pertemuan penting untuk menentukan arah tim pada musim depan. Salah satu fokus utama dalam agenda tersebut adalah pembahasan anggaran untuk bursa transfer. Selain itu, ada juga pertemuan penting terkait perpanjangan kontrak pelatih Christian Chivu. Pelatih asal Resita itu disebut akan mendapatkan peningkatan gaji sekaligus memperpanjang masa baktinya bersama Inter. Hal tersebut dianggap sebagai penghargaan yang pantas atas kerja luar biasa yang ia lakukan sepanjang musim ini. Chivu berhasil membawa Inter melampaui ekspektasi. Pada awalnya, target klub hanyalah menjaga tim tetap kompetitif demi mengamankan tiket Liga Champions. Namun, pada akhirnya, ia sukses membawa Inter meraih gelar Liga Italia dan Coppa Italia dalam satu musim. AS Roma harus menjual beberapa pemain sebelum 30 Juni untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Salah satu pemain yang paling berpeluang dilepas adalah Manu Kone, gelandang asal Prancis yang sebelumnya juga sempat diminati Inter Milan. Menurut laporan Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, Roma telah menawarkan Kone kepada Atletico Madrid melalui perantara. Namun Atletico saat ini belum terlalu tertarik karena mereka lebih fokus mengejar Joao Gomez dari Wolverhampton. Akibatnya, peluang Kone pindah ke Atletico Madrid untuk sementara belum menunjukkan perkembangan berarti. Masa depan Kone sendiri masih belum pasti karena dipengaruhi beberapa hal, seperti besarnya tawaran yang masuk, keputusan Direktur Olahraga baru Roma, serta rencana pelatih Gianpiero Gasperini dalam membangun tim untuk musim depan.
Masa depan Alessandro Bastoni masih belum sepenuhnya pasti. Namun dalam 2 pekan terakhir, situasinya disebut mulai berubah. Bek Inter Milan itu kini terlihat lebih terbuka untuk bertahan bersama Nerazzurri dalam jangka panjang. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, perubahan pandangan Bastoni dipengaruhi oleh keberhasilan Inter meraih 2 trofi musim ini, serta suasana positif di akhir musim yang dipenuhi antusiasme para pendukung. Dukungan supporter melalui nyanyian, spanduk, dan semangat yang terus diberikan kepada tim disebut memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran sang pemain. Hal itu membuat keinginannya untuk meninggalkan Milan mulai berkurang. Meski begitu, situasi bursa transfer masih terbuka. Barcelona masih terus menunjukkan minat kepada Bastoni, walaupun nilai transfer yang dibutuhkan dinilai cukup tinggi dan tidak mudah dipenuhi oleh klub asal Spanyol tersebut. Dari sisi pemain, Bastoni juga tidak sepenuhnya menutup peluang hengkang apabila nantinya muncul kondisi yang tepat bagi dirinya maupun Barcelona. Namun, jika transfer tersebut tidak terwujud, maka peluang Bastoni bertahan di Inter akan semakin besar. Saat ini ia disebut merasa lebih tenang dan lebih terlibat dengan lingkungan klub dibanding sebelumnya. Karena itu, masa depan Bastoni memang masih belum dipastikan. Tetapi bertahan di Inter kini bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan pilihan yang mulai diterima sang pemain dengan keyakinan lebih besar. Laga melawan Hellas Verona bisa menjadi penampilan terakhir Francesco Acerbi di San Siro bersama Inter Milan. Bek Nerazzurri tersebut dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depan di luar Italia, dengan Arab Saudi menjadi salah satu tujuan yang mungkin. Menurut laporan Il Giorno, salah satu opsi yang muncul untuk bek kelahiran 88 itu adalah bergabung dengan Al Hilal. Di klub tersebut, Acerbi berpeluang kembali bekerja sama dengan mantan pelatihnya di Lazio dan Inter, Simone Inzaghi. Meski begitu, untuk saat ini, kabar tersebut masih sebatas rumor yang terus berkembang di bursa transfer. Sementara itu, untuk pertandingan menghadapi Verona, Acerbi masih bersaing dengan Stephen De Vrij dalam perebutan tempat di starting 11. Inter Milan akan menghadapi Hellas Verona hari ini di San Siro dalam suasana spesial setelah keberhasilan meraih gelar Scudetto. Atmosfer perayaan tersebut diperkirakan juga akan memengaruhi pilihan susunan pemain yang disiapkan pelatih Christian Chivu. Menurut laporan Sky Sport, Chivu kemungkinan melakukan cukup banyak rotasi dalam starting 11 dibanding beberapa pertandingan terakhir. Keputusan ini juga dipengaruhi kondisi fisik tim setelah kemenangan di Coppa Italia. Pelatih Nerazzurri disebut ingin memberi kesempatan bermain kepada beberapa pemain yang lebih jarang tampil musim ini tanpa mengurangi daya saing tim. Di lini depan, Inter diperkirakan menurunkan duet baru yang terdiri dari Lautaro Martinez dan Ange Yuan Boni. Boni disebut siap mendapatkan kesempatan penting sebagai starter. Untuk lini pertahanan, Francesco Acerbi menjadi satu-satunya pemain yang hampir pasti tampil sejak menit awal di jantung pertahanan. Ia diperkirakan akan ditemani Jan Bisek dan Alessandro Bastoni dalam formasi 3 bek. Di sektor tengah, salah satu perubahan yang paling dinantikan adalah kemungkinan tampilnya Henrikh Mkhitaryan sejak menit pertama. Ia diperkirakan bermain bersama Nicolo Barella, Piotr Zielinski, Carlos Augusto, dan Luis Henrique. Inter diprediksi memakai formasi 3-5-2 dengan susunan pemain Yann Sommer, Bisek, Acerbi, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro Martinez, dan Boni. Tim akan dipimpin langsung oleh Chivu sebagai pelatih.